Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Sabtu 25 Desember 2021, Hari Raya Natal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang Dia itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih sayang dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal menempatkan kita dalam suatu relasi, suatu hubungan yang baru dengan Allah, membuka suatu cakrawala hidup baru, suatu pandangan baru, di mana Tuhan menjadi tumpuan harapan manusia yang mendambakan kasih karunia ilahi. Natal kiranya membawa perubahan dalam sikap hidup manusia beriman. Manusia lama menjadi baru, menjadi manusia yang dapat menguasai diri, manusia yang baik, yang suka mengampuni, yang mau dan mencintai damai, yang mau solider dengan sesama,
dan yang semakin mencintai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya melukiskan bagaimana Israel bergembira atas berita damai, kabar baik, sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan menebus mereka. Warta gembira ini diberitakan kepada segala bangsa, sehingga seluruh ujung bumi melihat penyelamatan oleh Allah. Di sini, orang yang menerima kabar gembira, warta keselamatan itu, harus menjadi pembawa kabar gembira, kabar keselamatan kepada orang lain di mana saja melalui sikap, kata, dan hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Allah mengutus para utusannya, para nabi, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Utusan Allah itu berpuncak pada diri Yesus Putra Allah sendiri. Yesus Kristus adalah segalanya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia itulah yang oleh Yohanes dalam Injil diwartakan sebagai perwujudan Allah yang oleh firman-Nya, sabdanya itu menjadi manusia, Yesus Kristus. Dalam bacaan kedua mengajak kita untuk merenungkan bahwa Natal harus meneguhkan perjalanan iman kita untuk bertemu dengan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Putra Allah. Sejak dahulu kala Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal juga membuat kita menemukan suatu misteri baru dalam perjalanan ziarah iman kita. Injil mengatakan, sabda itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu berarti manusia itu adalah pribadi yang sangat penting, yang perlu dihargai dan diperhatikan. Bahwa Tuhan hadir dalam sesama, dalam pribadi manusia. Karena itu, peristiwa Natal mengungkapkan betapa dekat dan bersatunya Allah dengan manusia ciptaannya. Allah yang agung itu menjadi manusia akrab, dekat, satu senasib dan sepenanggungan dengan manusia. Dalam segala hal, Ia sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Tuhan tidak hanya ada di tengah kita, tetapi Ia sungguh menjadi manusia untuk membuka dirinya, mencintai, lahir, hidup, dan wafat untuk manusia, untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesta Natal adalah pesta keselamatan. Allah menyapa manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Bila demikian, maka Natal ini kiranya memberikan kita kekuatan, hiburan, dan harapan akan masa depan, sehingga tetap tabah dan setia dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian tentang berita kesukaan Natal di tengah dunia, di tengah kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal juga kiranya mendorong kita untuk melakukan refleksi, introspeksi, dan memantapkan kebersamaan untuk membaharui diri secara terus-menerus, untuk dilahirkan kembali.
kita dilahirkan kembali menjadi insan-insan Katolik yang kritis dan handal di tengah arus perubahan zaman ini. Natal mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita secara bertanggung jawab sebagai orang yang ditebus dan dibebaskan dari dosa. Dan pada akhirnya, dengan merayakan Natal tahun ini, kita kiranya menghayati kelahiran baru sebagai anak-anak Allah, putra-putri kesayangan Allah. Tuhan datang sebagai terang, dan terang itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Maka, semoga kita pun selalu menjadi terang dalam hidup ini, berkat firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di depan bayi Natal yang terbaring damai, kita datang dan bersujud. Yang kaya boleh datang meminta sesuatu yang tidak terdapat pada harta kekayaannya. Yang miskin datang boleh datang meminta sesuatu mengatasi kemiskinannya. Yang putus asa juga boleh datang untuk mencari jalan baru. Yang tertindas boleh datang untuk mencari kelapangan hati. Yang maju boleh datang untuk menyadari bahwa masih ada tujuan hidup yang lebih tinggi. Kita semua mengalami dan merayakan bahwa Allah dekat dengan kita. Ia adalah Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia tinggal, Ia ada, hadir untuk membebaskan kita. Damai sejati bagi hati yang mendamba. Selamat pesta Natal bagimu semua. Jangan bimbang dan berkecil hati, sebab Sang Immanuel telah hadir membawa perubahan dan meneguhkan langkah hidupmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami merayakan Natal ini yang merupakan bukti cinta kasih dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat kami, agar kami semakin menghayati Allah beserta kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.